Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Teman Tumbuh. Kita sekarang bakalan ngelanjutin yang udah kita bahas kemarin, yaitu tentang langkah apa saja sih supaya kita tuh menjadi muslimah yang smart dunia akhirat. Kemarin itu kan kita baru bahas tentang langkah pertama itu kita harus memiliki kelembutan pada semua orang. Yang kedua itu harus menghormati dan menghargai pendapat keluarga. Nah, kali ini yang ketiga apa yo? Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe dan like, komen ya semua konten-konten yang ada di YouTube channelnya Rina Farida dan share seluas-luasnya ke teman-teman kamu ataupun kepada orang-orang yang kamu sayang. Oke. Lanjut, yang ketiga, langkah untuk menjadi muslimah yang smart dunia akhirat adalah memiliki sikap yang jujur. Wah, di buku ini dijelasin nih teman-teman, kejujuran itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan. Katanya, biasakanlah untuk selalu jujur kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Termasuk di saat dirimu sedang merasa bersedih. Pura-pura bahagia itu menguras tenaga. Betul? Wah, ini benar banget sih. Emang benar ya. Ketika kita pura-pura bahagia, ketika kita pura-pura ya baik-baik aja, padahal sebenarnya kita tuh tertekan dan hal yang kita lalui ini tuh sulit dan ya kita harus bisa mengakui bahwa kita memang sedang tidak baik-baik saja dan itu nggak apa-apa. Bukan sebuah hal yang memalukan. Justru ketika kita mengakui diri kita sedang dalam keadaan yang seperti itu, yang kurang baik, dan kita itu adalah salah satu tanda bahwa kita tuh jujur terhadap diri sendiri. Kita tidak mengada-ngada bahwa kita ini kuat, kita adalah perempuan yang gak pernah sedih. No, tapi ketika kamu mengakui gitu ya, mengakui bahwa kamu sedang sedih, sedang kecewa, sedang galau, ya itu is okay, gak apa-apa. Jujur itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Ketika kejujuran itu hilang di dalam diri kita, lantas apa sih yang berharga di dalam diri kita? Wah, teman-teman, ini sangat-sangat menampar sekali ya. Terus katanya, jika kamu tidak bisa jujur kepada manusia, maka jujurlah untuk Allah dan untukmu tentang keadaan yang kamu jalani. Jadi maksudnya tuh kayak gini ya. Ketika kamu gak bisa ceritain keluh kesah kamu, kesedihan kamu kepada seseorang, ataupun kamu gak bisa sharing gitu ya, karena takut itu tuh diceritain lagi ke orang lain, maka jujur terhadap kepada Allah aja gitu. Cerita sama Allah aja dan jujur terhadap dirimu sendiri. Dan mungkin kalau aku sih biasanya kayak deep talk gitu loh teman-teman. Misalnya nih ada kaca ataupun medianya bisa sambil nulis juga, dan itu termasuk mengungkapkan kejujuran isi hati ya. Maksudnya tuh apa yang kita rasain, apa yang bikin kita kecewa, apa yang bikin kita tuh sedih, semua diluapkan pada saat itu, tanpa ada siapapun, tanpa ada orang lain. Cuma aku dan Allah dan cerita kisah hidupku. Asik. Nah, selanjutnya, selain harus memiliki sikap jujur, untuk menjadi muslimah yang smart dunia akhirat, kita juga harus bersikap adil pada apapun. Intinya tidak berat sebelah. Dalam segala hal kita harus bisa bersikap adil, harus melakukan sesuatu sesuai porsinya, jangan melebihkan atau menguranginya. Wow, mantap. Ini peringatan nih untuk aku dan untuk kita semua. Setelah itu, poin kelima adalah jangan bergembira atas bencana yang menimpa orang lain. Bahagia di atas penderitaan orang lain hanya akan memperkeruh hatimu. Mungkin memang membuatmu bahagia, tapi itu hanya sementara. Ingat, sementara. Allah memberikan manusia hati nurani, lantas pantaskah seorang hamba berbuat jahat padahal dia diciptakan oleh pencipta yang maha bijaksana. Masya Allah, tidak tahu diri lebih baik
kita mendoakan saudara kita yang terkena musibah. Kalau bisa, kita harus membantunya. Terkadang hal yang kita anggap kecil di hadapan Allah itu pahalanya begitu besar. Nah, siapa nih di sini yang suka seneng kalau misalnya lihat orang lain itu kesusahan, kesulitan, atau misalnya tuh ada istilahnya ya, tertawa di atas penderitaan orang lain. Wah, teman-teman, kita harus buru-buru bertaubat nih. Harus buru-buru sadar. Jangan jadi muslimah yang kayak gitu. Seharusnya ketika kita melihat saudara kita, ketika dia kesulitan, membutuhkan pertolongan, maka ayo kita siap bantu dia. Kita siap istilahnya membantu tanpa pamrih. Kita harus tulus karena bagaimanapun kita sesama umat muslim adalah saudara. Oke, kali ini dicukupkan sekian dulu ya teman-teman sharingnya. Nanti kita akan lanjut lagi di part ketiga. Ini masih ada nih beberapa poin lagi dan luar biasa ya. Aduh, pembahasannya daging banget ini. Pokoknya makasih banyak untuk teman-teman yang udah nulis di buku Rumah Sahabat Taat. Ini sangat bermanfaat dan ya inilah alasannya kenapa aku bikin podcast, supaya buat teman-teman yang gak punya bukunya, kalian bisa dengerin aja di sini. Pokoknya semoga bermanfaat dan ayo share seluas-luasnya. Oke, nanti kita ketemu lagi di part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.